Perkenalkan, nama saya Bayu Haji dari kelompok 2 NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pengendalian mutu acara 1, yaitu deskripsi produk. Tujuan dari praktikum acara 1 deskripsi produk yaitu mampu mendeskripsikan produk, meliputi identitas, bahan baku dan cara kerja, atau cara konsumsi dan cara penyimpanan. Cara kerja dari praktikum ini yaitu pertama penyiapan produk roti Mandarin dan kemasannya. Selanjutnya yaitu pengidentifikasian dari produk tersebut, lalu pencatatan hasil pengidentifikasian. Tujuan dari pendeskripsian produk tersebut yaitu untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai kualitas produk yang akan dijual. Pendeskripsian produk meliputi komposisi, manfaat produk tersebut dibandingkan dengan produk yang lain, dan cara penggunaan yang sesuai. Hal tersebut bertujuan agar konsumen dapat mengidentifikasi apakah produk tersebut sesuai dengan yang dia butuhkan atau tidak. Pendeskripsian dari produk kue Mandarin yaitu meliputi spesifikasi kondisi bentuk, jenis, dan kemasan produk. Kesimpulan dari praktikum acara 1 ini yaitu deskripsi produk adalah penggambaran suatu produk atau jasa mengenai produk atau jasa tersebut dengan tidak mengada-ngada atau berdasarkan fakta atau penelitian, sehingga dapat diterima oleh pembeli dan pembeli tersebut yakin akan kualitas dari produk atau jasa tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Radianisa, NIM H311805 dari kelompok 2 Roti Keke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi acara 2, yaitu mengenai sifat dan faktor penentu produk. Materi ini memiliki 2 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui mutu produk dari roti Mandarin, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui atribut mutu mana yang paling berpengaruh dalam roti Mandarin. Metode yang digunakan untuk pengujian penentu mutu produk pada roti Mandarin yaitu dengan menggunakan Google Form, di mana nanti partisipan disuruh untuk memilih faktor penentu mutu produk roti Mandarin dari sekian banyak atribut yang telah kita berikan. Nah, kemudian jawaban partisipan tersebut akan didata menggunakan check sheet. Nah, check sheet tersebut kemudian ditotal hasilnya dan kita lihat manakah yang paling banyak totalnya. Total yang paling banyak tersebutlah yang akan menjadi faktor penentu produk roti Mandarin. Kita masuk ke pembahasan. Roti Mandarin adalah roti cake basah yang memiliki 2 warna. Biasanya ada warna kuning dan coklat yang di tengahnya dilapisi selai. Nah, roti Mandarin ini memiliki aroma yang khas dan tekstur yang lembut. Dan selain itu, roti Mandarin ini juga biasa disebut dengan kue lapis. Sifat produk merupakan atribut mutu suatu produk agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diharapkan konsumen. Selain itu, sifat produk juga dapat diartikan sebagai karakteristik khas yang dimiliki oleh suatu produk yang dapat dilihat secara fisik. Atribut mutu yang dimiliki oleh produk roti Mandarin terdiri dari 6, meliputi rasa, aroma, tekstur, kelembutan, aftertaste, dan juga warna. Sekarang masuk ke hasil pengujian faktor penentu mutu produk yang telah disurvei menggunakan Google Form dan didata menggunakan check sheet. Berikut saya akan membacakan hasilnya. Jadi, yang pertama itu ada warna dengan total 1 partisipan. Yang kedua itu ada rasa dengan total 16 partisipan. Yang ketiga itu ada tekstur dengan 12 partisipan. Yang keempat itu ada aroma dengan 4 partisipan. Yang kelima itu ada aftertaste dengan 6 partisipan. Dan terakhir ada kelembutan dengan total 13 partisipan. Dengan semua hasil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa faktor penentu mutu produk yaitu rasa dengan total 16 partisipan. Jadi, kesimpulan dari acara 2 yaitu sifat dan faktor penentu produk yang pertama adalah atribut mutu roti Mandarin
dari 6 meliputi rasa, aroma, warna, tekstur, tetes, dan kelembapan. Yang kedua, faktor penentu untuk produk roti Mandarin yaitu rasa, karena rasa memiliki 16 partisipan yang memilih untuk dijadikan faktor penentu mutu produk dalam roti Mandarin. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Esther Putri Cynthia. Saya kelompok 2 dari praktikum pengendalian mutu. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu laporan kami acara 3, yaitu stasiun pengendalian. Adapun tujuan dari praktikum acara 3 stasiun pengendalian ini adalah yang pertama yaitu mengetahui tentang stasiun pengendalian, dan yang kedua adalah menentukan stasiun pengendalian mutu pada roti Mandarin. Nah, apa sih stasiun pengendalian itu? Stasiun pengendalian adalah proses pengamatan atau pengendalian mutu pada produk mulai dari tahap bahan baku masuk dari supplier sampai produk diproses dan jadi siap dikonsumsi oleh konsumen. Tujuan dari stasiun pengendalian mutu ini adalah untuk mengawasi dan mengendalikan proses pembuatan produk sehingga produk yang dihasilkan adalah sesuai dengan persyaratan dan standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, untuk menentukan stasiun pengendalian sendiri, kita harus mengerti setiap proses yang akan terjadi pada suatu produk. Dalam kelompok kami memiliki produk yaitu roti cake Mandarin. Yang pertama yang harus kita mengerti adalah proses pembuatan dari roti cake Mandarin sendiri, seperti ini. Dan yang kedua yang harus kita mengerti adalah atribut-atribut mutu yang dimiliki oleh suatu produk. Dan di sini atribut mutu yang dimiliki oleh roti cake Mandarin adalah yang pertama tekstur, dan yang kedua adalah rasa, dan yang ketiga aroma, dan yang keempat adalah warna. Dari diagram alir yang telah kita pelajari, proses pembuatan roti cake Mandarin dari awal sampai akhir, maka dapat kita tentukan stasiun pengendaliannya, yaitu stasiun pengendalian pada proses pembuatan roti Mandarin adalah pada proses pengadukan dan pengovenan. Pengadukan dan pengovenan penting sehingga dijadikan sebagai stasiun pengendalian mutu di produk roti cake Mandarin karena teknik pengadukan dengan mixer yang baik akan menjadikan adonan seperti yang diinginkan. Dan yang perlu diperhatikan yaitu pengovenan. Kontrol suhu atau temperatur yaitu sekitar 180 derajat Celcius dan lama waktu pengovenan adalah sekitar 20 menit. Baik, dari penjelasan saya yang saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hasil praktikum acara 3 yaitu stasiun pengendalian mutu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem pengendalian mutu adalah sistem yang berfungsi untuk memastikan bahwa produk dirancang dan diproduksi untuk memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen, mulai dari tahap bahan baku masuk dari supplier sampai menjadi produk yang siap dikonsumsi. Dan yang kedua adalah stasiun pengendalian pada pembuatan roti Mandarin adalah pada proses pengadukan sehingga dihasilkan adonan yang elastis, dan pada pengovenan suhu dan lama waktu pengovenan harus terus dikontrol agar didapatkan kualitas roti yang tetap konsisten setiap waktunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Eka Sari Murtandini, NIM H3118020, kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas praktikum pengendalian mutu acara 4 yang berjudul diagram Ishikawa. Tujuan dari acara 4 itu sendiri yaitu mampu mengidentifikasi penyebab penyimpangan mutu roti Mandarin dengan menggunakan diagram Ishikawa dan mampu memperbaiki mutu roti Mandarin setelah mengetahui faktor penyebab penyimpangannya. Pembahasan diagram Ishikawa adalah suatu metode atau tool untuk meningkatkan kualitas. Diagram ini akan menunjukkan akibat suatu permasalahan dari penyebabnya, sehingga akan membangkitkan ide atau solusi dari suatu permasalahan.
Maka dari itu, produk yang dihasilkan menjadi kualitas yang lebih baik dan lebih efisien. Pada pembahasan roti Mandarin, salah satu masalah utamanya adalah adonan yang tidak mengembang sempurna. Penyebab permasalahan tersebut yang pertama adalah bahan baku, seperti tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian telur yang digunakan sudah retak. Yang kedua adalah mesin yang digunakan sudah terlalu tua atau kotor karena sisa produksi sebelumnya. Kemudian metode yang digunakan dalam mencampur adonan tidak kurang maksimal ataupun pengovenan yang kurang maksimal. Kemudian faktor dari tenaga kerja yang kurang teliti atau mungkin dari internal pekerjaannya yang sudah terlalu lelah atau kurang berpengalaman. Yang kelima adalah lingkungan, seperti lingkungan yang udaranya kotor maupun lebat. Nah, dari permasalahan tersebut ada beberapa solusi. Yang pertama dari bahan baku. Dalam memilih bahan baku seperti tepung, kita harus memperhatikan kemasannya. Kedua, yaitu mesin. Untuk dilakukan pengecekan dan perawatan yang berkala. Yang ketiga adalah metode, yaitu memperbaiki dalam teknik pengadukan menggunakan mixer. Yang keempat adalah pekerja, melakukan pelatihan. Yang kelima, lingkungan yang kotor, bisa lakukan pembersihan sebelum dan setelah produksi. Kesimpulannya, dalam pembuatan roti Mandarin terdapat permasalahan seperti adonan yang tidak mengembang sempurna. Dengan menggunakan diagram Ishikawa, kita dapat menelusuri penyebab kenapa roti Mandarin tersebut adonannya tidak mengembang, dan kita dapat mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan kualitas roti Mandarin tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untari Cisnardianti, NIM H3118174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pengendalian mutu pada bagian acara 5 yang berjudul peraturan terkait. Pada acara 5 yang berjudul peraturan terkait ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengetahui dan memahami satuan dan persyaratan dari produk, bahan baku, serta bahan tambahan menurut SNI. Tujuan yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami produk, bahan baku, dan bahan tambahan sesuai dengan SNI. Metodologi dari acara 5 yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat berupa alat tulis dan kertas, kemudian menyiapkan bahan berupa kue Mandarin, dan yang ketiga cara kerja. Cara kerja meliputi yang pertama mengidentifikasi produk dan bahan baku. Setelah itu pencarian peraturan terkait bahan baku dan produk, dan cara kerja yang ketiga yaitu penyesuaian dengan peraturan terkait. BSN atau sering disebut dengan Badan Standarisasi Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi yang ada di negara Indonesia. Standarisasi nasional atau yang sering disebut dengan SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi masyarakat di Indonesia, baik yang diproduksi secara perseorangan maupun yang diproduksi oleh suatu badan maupun perusahaan. Selain SNI, ada juga standar mutu pangan internasional. Yang pertama yaitu FAO atau Food and Agriculture Organization, yang bertugas untuk menghimpun dan menganalisa, menerjemahkan, serta menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pangan, gizi, dan pertanian. Yang kedua yaitu CIC atau Codex Alimentarius Commission, yang bertugas untuk melindungi konsumen.
Dalam memproduksi suatu produk pangan, bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut harus sesuai dengan standar yang berlaku. Pada kelompok 2, produk yang digunakan adalah kue Mandarin. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue Mandarin antara lain tepung terigu, gula, selai, margarin, coklat bubuk, susu bubuk, dan telur. Misalnya, syarat tepung terigu diatur oleh SNI nomor 013751/2006, di mana bau bentuk warna normal, tidak terdapat beda asin dan serangga, untuk kehalusan ukuran 212 mikrometer dengan ukuran mesh 70, kadar air maksimal 14,5%, kadar abu maksimal 0,70%, dan untuk kadar protein minimal 7%. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai nasional 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.